Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rama Ama Mesce dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari Rabu biasa pekan ke-23. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 26. Dikatakan ucapan bahagia dan peringatan. Ada 4 ucapan bahagia dan juga ada 4 peringatan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Pertama, tentang ucapan bahagia. Yesus katakan, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Yang kedua, "Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan." Yang ketiga, "Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa." Berbahagialah kamu, yang keempat, jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Dan ini ucapan-ucapan bahagia. Yang miskin, yang lapar, yang menangis, yang dikucilkan atau yang dibenci karena melakukan suatu perbuatan baik. Dan ada peringatan-peringatan. Peringatan yang pertama adalah, "Celakalah kamu yang kaya." Karena apa? Karena di dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Penghiburan untuk diri sendiri, bukan perhatian untuk orang-orang lain. Peringatan yang berikut untuk yang sekarang ini kenyang. Jadi yang miskin dengan yang kaya. Yang miskin dipuji bahagia, yang kaya diberi peringatan. Yang lapar dipuji bahagia, yang kenyang diberi peringatan. Yang menangis dipuji bahagia, yang tertawa saat ini diberi peringatan. Yang dibenci dipuji bahagia, tetapi ini yang memuji, menyanjung-nyanjung, justru diberi peringatan. Apa makna sebetulnya dari keempat ucapan bahagia maupun keempat peringatan ini? Saudara, makna di sini supaya kita melihat bahwa hidup kita itu tidak selalu berada dalam situasi yang mengenakkan. Yang berikut bahwa mau dikatakan bahwa apapun yang kita alami saat ini adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita. Tetapi juga ada dalam suatu keterhubungan dengan Tuhan. Jadi kalau dalam situasi miskin, lapar, menangis, dibenci, ketika kita selalu terhubung dengan Tuhan, disitulah kita berbahagia. Begitu juga ketika yang berada dalam situasi kaya, kenyang, tertawa, yang suka dipuji-puji, ini juga satu peringatan supaya selalu terhubung dengan Tuhan, supaya jangan lupa diri. Maka apapun yang menjadi kelanjutan dari bagian ini adalah kelanjutan dari keterhubungan dengan Tuhan pada bagian sebelumnya dalam doa Yesus itu. Bentuk komunikasi selalu terhubung dengan Tuhan, sehingga dalam situasi yang kurang beruntung pun kita tetap berbahagia, dan dalam situasi yang beruntung pun kita selalu mawas diri. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas ucapan bahagia dan peringatan yang disampaikan Yesus Putramu bagi kami dalam kehidupan kami, supaya kami tidak lupa diri, tetapi selalu terhubung dengan Engkau dalam setiap peristiwa-peristiwa kehidupan kami, baik
dalam pikiran-pikiran kami, perasaan-perasaan kami, kehendak kami, maupun niat-niat kami. Kiranya kami senantiasa ada dalam terhubungan ini, sehingga kehendak mulai yang terjadi atas kami dan bukan kehendak kami. Karena itu kami mohon kekuatan Roh Kudus-Mu agar membimbing dan menuntun kami untuk senantiasa ada dalam keterjalinan ini. Kuatkanlah juga kami yang rapuh dan lemah, terutama yang rapuh secara ragawi karena sakit penyakit, semoga memperoleh kekuatan dan kesembuhan daripada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.